Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dedi Irawan, Eskom MTI selaku dosen pengampu mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dwi Kurniawan, biasa dipanggil Dwi. Saya dari kelas B dan NPM saya 224300005. Di sini saya akan melaksanakan tugas presentasi individual mengenai dengan tema yaitu smart contract. Apa sih itu smart contract? Nanti saya akan membahasnya dengan beberapa tampilan slide yang saya akan tampilkan. Oke, mungkin langsung saja kita akan presentasi ya. Kita langsung akan menuju ke slide-nya. Oke, langsung kita ke pembahasannya ya, yaitu smart contract. Apa sih itu smart contract? Langsung kita akan bahas di slide-slide ini ya. Pertama-tama ini adalah beberapa topik bahasan yang akan saya bahas, yaitu pertama itu ada pengertian, kedua itu ada cara kerja smart contract itu seperti apa, yang ketiga itu adalah jenis-jenis, yang keempat itu keuntungan ketika kita itu menggunakan smart contract ya. Terus yang kelima itu ada penerapan smart contract itu ada di mana saja sih gitu ya. Oke, langsung kita ke topik pembahasan pertama, yaitu pengertian. Oke, pertama-tama saya akan menceritakan tentang sejarah smart contract ya. Jadi smart contract itu pertama kali dibuat pada tahun 1994 oleh seorang kriptografer bernama Nick Szabo. Jadi smart contract ini dibuat Nick Szabo itu ketika ia ingin mendapatkan rekaman kontrak dalam bentuk kode komputer. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah smart contract ya, sejarah singkatnya saja. Jadi smart contract itu pertama kali dibuat pada tahun 1994 oleh seorang kriptografer bernama Nick Szabo. Oke, pertama-tama saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah bagaimana awalnya smart contract itu ada ya. Jadi smart contract ini pertama kali dibuat pada tahun 1994 oleh seorang kriptografer bernama Nick Szabo. Nah, beliau ini membuat smart contract ini dalam rangka ingin merekam kontrak dalam bentuk kode komputer. Nah, kontrak ini sendiri akan aktif secara otomatis nantinya jika kondisi yang tertera atau tertulis di dalamnya itu sudah terpenuhi ya. Seperti itu. Dan kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Dan ini masih sejarah smart contract. Jadi Nick Szabo itu membuat smart contract ini dengan tujuan agar segala proses transaksi itu dapat langsung dilakukan dengan dua belah pihak saja. Jadi tidak ada pihak ketiga seperti pengacara, bank, pemerintahan, asuransi atau apapun itu, atau apalah pejabat segala macam, nggak ada. Jadi smart contract pintar ini nantinya akan dijalankan secara otomatis melalui jaringan yang terpercaya dan sepenuhnya itu dikendalikan oleh komputer. Itu sebagai pencetusnya ini ya. Jadi Nick Szabo itu sudah menjelaskan bagaimana awal terbentuknya smart contract ini dalam sebuah buku yang beliau ceritakan, yaitu Smart Contract Building Blocks for Digital Free Markets, dimana itu di dalamnya membahas beberapa bagaimana awalnya smart contract ini bisa terbentuk gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, hingga 15 tahun kemudian ya, di tahun 2019 itu Bitcoin mulai memperkenalkan teknologi blockchain. Ini ya, mata uang digital pertama mengenalkan teknologi blockchain. Teknologi blockchain ini sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Satoshi Nakamoto. Nah, siapa sih Satoshi Nakamoto? Beliau ini adalah pencetus dari Bitcoin ya. Nah, kemudian teknologi blockchain ini ada. Nah, terus dimanfaatkan oleh Vitalik Buterin. Nah, sebenarnya yang merealisasikan smart contract ini adalah beliau ini, Vitalik Buterin. Jadi pencetus pertamanya itu Nick Szabo, dan yang merealisasikan itu Vitalik Buterin ini ya, karena sudah ada teknologi blockchain tadi. Serta pada tahun 2015 smart contract ini juga diperkenalkan oleh Ethereum atau ETH ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, jadi kesimpulannya ya, smart contract ini adalah kontrak yang terprogram yang perjanjiannya itu dicatat dalam kode komputer di blockchain ya. Smart contract ini dijalankan secara otomatis tanpa memerlukan perantara atau pihak ketiga tadi ya. Dan perjanjian yang di dalamnya ini selalu dapat dilihat itu loh, karena termasuk online ya. Terus tetapi tidak bisa dimodifikasi, jadi termasuk kontrak yang benar-benar permanen. Oleh karena itu, smart contract ini tidak jauh berbeda dengan kontrak kertas. Nah, di mana Anda menandatangani dengan pena seperti yang biasa
dilakukan orang-orang lah. Bedanya bentuknya berupa kontrak digital. Smart contract itu bentuknya kontrak digital dan hanya terdiri dari kode komputer saja yang diprogram untuk pengguna oleh seseorang programmer. Isinya itu terdiri dari informasi kontrak. Isinya itu ya seperti kontrak-kontrak pada umumnya lah ya. Berisi tentang siapa sih pemilik kontrak-kontraknya, nah kapan kontrak harus dilaksanakan, dan kapan kesepakatan apa yang kesepakatannya yang sudah ditetapkan. Isinya seperti kontrak-kontrak pada umumnya. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, yang kedua ini saya akan membahas tentang cara kerja smart contract ya. Ini ada contoh ilustrasi ya. Jadi ilustrasinya itu ya, pada suatu hari terdapat dua orang yang akan melakukan proses transaksi jual beli rumah, di mana kedua belah pihak tersebut kemudian menggunakan smart contract yang ada pada blockchain Ethereum atau ETH untuk membuat perjanjian terkait transaksi tersebut. Smart contract yang telah dibuat tersebut memiliki isi kesepakatan yang telah kedua belah pihak buat sebelumnya dalam transaksi jual beli rumah ini. Isi kesepakatan yang ada tersebut secara sederhana sebagai berikut, yaitu pihak pembeli telah membayar pihak penjual sebesar 300 Ethereum ya, atau 300 ETH. Maka saat itulah pihak pembeli akan menerima hak kepemilikan atas rumahnya yang telah menjadi kesepakatan berdasarkan isi smart contract tersebut yang sebelumnya telah dibuat dalam blockchain Ethereum. Maka pihak pembeli dapat menerima rumah yang ingin dibeli dari pihak penjual setelah membayarkan 300 ETH kepada pihak penjual. Jadi blockchain ini benar-benar aman, tidak ada yang namanya suap menyuap atau korupsi atau ambil laba, itu gak ada ya. Jadi benar-benar deal kesepakatan seperti itu dan harus dilaksanakan seperti itu. Kalau tidak mencapai kesepakatan itu, maka apa yang pembeli ingin beli itu tidak akan diberikan, seperti itu. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nih, kontrak yang telah dibuat sendiri sudah tidak dapat diubah lagi. Jadi kesepakatannya itu tidak bisa dimodifikasi lagi ya, seperti yang di penjelasan pertama tadi. Sehingga kontrak pintar yang ketentuannya telah terpenuhi akan dengan otomatis diproses. Nah, jadi kesepakatan yang telah dipenuhi tadi kan si penjual itu memiliki kesepakatan dengan pembeli, yaitu dengan membayarkan 300 Ethereum ya. Apabila 300 Ethereum itu sudah dibayar, maka otomatis pemrosesannya akan segera diproses gitu loh. Memberikan serah kepemilikan rumah lah ya, itu akan segera diproses. Dengan adanya smart contract ini sangat mempermudah kedua belah pihak karena tidak membutuhkan pihak ketiga tuh. Jadi benar-benar dilakukan hanya dua belah pihak saja, yaitu penjual dan pembeli. Jadi tidak menggunakan pihak ketiga lagi seperti bank ataupun mungkin ada pejabat atau dari pemerintahan atau apapun itu ya. Biasanya kan mereka itu ambil korupsi gitu kan. Tapi itu tidak perlu lagi, hanya dilakukan oleh dua belah pihak saja, itu penjual dan pembeli. Nah, adanya teknologi blockchain ini sendiri juga membuat proses transaksi dilakukan dapat berjalan dengan aman karena dilakukan secara otomatis tuh. Jadi dilakukan dengan aman. Karena maka bisa aman karena sistemnya ya, yang namanya pakai kode komputer itu kan aman banget gitu loh. Orang-orang nggak akan ada yang tahu. Terus juga yang namanya perusahaan digital Ethereum itu kan besar ya, jadi cyber security-nya itu jelas-jelas ya susah lah mau dimasukin cracker atau hacker itu susah. Jadi kontrak pintar atau smart contract yang ada sendiri dapat berjalan secara mandiri maupun bersama-sama dengan kontrak pintar lainnya. Artinya dimana jika sebuah kontrak pintar yang dijalankan bersamaan dengan kontrak pintar lainnya, maka saat kontrak pertama telah berhasil diselesaikan, maka akan memunculkan berbagai kontrak lain yang berhubungan dengan perjanjian tersebut. Jadi kontraknya itu bisa tumpuk-tumpuk gitu. Kontrak pertama selesai, langsung ada kontrak yang lainnya seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kontrak pintar itu juga memiliki sifat terdesentralisasi yang artinya smart contract memiliki proses yang lebih sederhana serta sebuah perjanjian dapat berjalan tanpa adanya perantara maupun pihak ketiga. Lagi ya, beberapa orang menerapkan smart contract juga seringkali menggunakan komponen tanda tangan. Jadi bisa ya, smart contract itu bisa kayak kontrak biasa, kontrak kertas bisa. Jadi di mana para pihak terlihat dalam pihak yang terlibat dalam perjanjian harus menandatangani sebuah dokumen terlebih dahulu.
bisa juga kita pakai kontrak itu atau menggunakan smart kontrak itu bisa. Dengan begitu resiko penipuan itu juga semakin kecil. Benar sekali, penipuan itu semakin kecil gitu loh. Setelah kontrak yang ada tanda tangan oleh kedua belah pihak terlibat, maka kontrak tersebut selanjutnya akan dipantau melalui komputer dengan sistem blockchain yang pastinya aman dan sulit untuk tas. Jadi benar-benar smart kontrak ini terobosan teknologi digital yang sangat mantap sekali ya. Oke. Selanjutnya itu bagaimana smart kontrak ini menjadi mungkin. Kok bisa smart kontrak bisa jalan kan? Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi smart kontrak itu menjadi mungkin karena adanya teknologi blockchain, itu mata uang digital tadi, BTC, Ethereum, BNB, USDT, yang dapat mensentralisasikan Ethereum dan sehingga perjanjian telah dibuat dapat menjadi adil dengan kepercayaan yang tinggi. Hal yang dimaksud dengan desentralisasikan ini sendiri adalah mengapa smart kontrak pada sebuah perjanjian tidak dikendalikan oleh salah satu pihak sebagai pihak ketiga. Nah, jadi yang namanya pihak ketiga itu biasanya kan ngambil untung, itu nggak ada, jadi cuma dilakukan oleh 12 pihak saja. Banyak komputer yang disebut blockchain sendiri adalah sebuah database bersama oleh banyak orang menggunakan banyak komputer yang disebut nodes. Oleh sebab itu smart kontrak tidak ada satu pihak maupun yang mengendalikan perjanjian yang bersangkutan. Jadi benar-benar dikendalikan oleh dua belah pihak saja, yaitu penjual dan pembeli. Oke, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu tentang jenis-jenis smart kontrak. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis smart kontrak. Jenis-jenis smart kontrak itu cuma ada dua. Yang pertama itu ada smart kontrak deterministik, yaitu dimana kamu itu dapat memiliki segala informasi yang diinginkan melalui blockchain yang dijalankan. Informasi yang tersedia sendiri dapat beragam, bisa berupa transaksi tertentu, pelaksanaan kontrak lainnya, blok tinggi, maupun berbagai hal lainnya, selama informasi tersebut dapat ditemukan di dalam blockchain. Contoh beberapa smart kontrak jenis ini ada di token kripto, lotre, ada pemilikan saham, seperti itu ya. Terus yang kedua itu ada smart kontrak non deterministik, yaitu dimana kontrak yang membutuhkan informasi eksternal ke blockchain. Hal ini yang membuat kontrak ini membutuhkan campur tangan seseorang maupun faktor keberuntungan yang tidak bisa didapatkan dari komputer. Informasi tersebut bisa saja didapatkan dari berbagai hal, seperti laporan cuaca, hasil pemilihan, atau malah pertandingan olahraga. Kontrak minta non deterministik ini sendiri juga mengharuskan para penggunanya untuk percaya akan prediksi, dimana yang menjadi sebuah penghubung yang hilang antara blockchain dengan dunia nyata. Oke, langsung kita lanjut ke slide berikutnya ya, yaitu keuntungannya. Apa saja keuntungan yang bisa kita dapat ketika kita menggunakan teknologi smart kontrak ini ya. Yang pertama itu otonomi. Apa sih otonomi itu? Jadi smart kontrak itu tidak perlu menggunakan pihak ketiga lagi ya. Keuntungan pertama yang dapat dari penggunaan smart kontrak adalah otonomi, di mana dengan menggunakan smart kontrak kamu tidak perlu lagi menggunakan jasa dari pihak ketiga dan bisa mendapatkan kendali penuh atas sebuah kepercayaan yang telah dibuat. Tuh, jadi benar-benar pengendalinya itu hanya dua belah pihak saja, penjual dan pembeli, misalnya seperti itu ya. Terus yang kedua itu ada kepercayaan, yaitu pengguna smart kontrak itu dimana dengan menggunakan smart kontrak tidak perlu takut lagi untuk kehilangan dokumen penting ya, karena segala dokumen yang bersangkutan telah tersimpan di dalam sistem yang ada tadi. Jadi yang namanya sistem dari perusahaan digital, apalagi mata uang ya, mata uang digital itu kan benar-benar cyber security-nya itu sangat paten sekali ya. Hacker itu susah mau masuk. Selain itu, kamu juga tidak perlu takut memilih pihak ketiga yang seringkali menimbulkan masalah kepercayaan. Kan biasanya kan ada pihak ketiga tuh yang mungkin nih bohong nih, tenang aja. Blockchain itu teknologinya lebih keren lagi. Yang ketiga itu adalah irit. Kenapa kok irit? Ya memang irit. Jadi nggak perlu kita tuh bayar pihak ketiga lah, nggak perlu ya. Jadi menurut kontrak ini hemat tuh, dimana dengan menggunakan smart kontrak kamu tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membayar pihak ketiga tuh kan. Jadi benar-benar irit. Wah,
seperti agen properti maupun notaris ketika melakukan transaksi itu. Jadi benar-benar irit, kita itu tidak perlu membayar pihak ketiga gitu loh. Jadi benar-benar cuma kita lakukan oleh dua belah pihak saja. Proses yang pada umumnya dilakukan sendiri dengan adanya keterlibatan pihak ketiga seperti bank syariah. Ya contohnya kan seperti itu. Bank syariah itu kita membeli barang kita pakai bank syariah, itu kan ada pihak ketiganya ya. Jadi seperti itu. Jadi lebih irit kita sampai pakai smart contract gitu lah. Terus yang kedua tuh keamanan tuh. Lagi-lagi ya. Jadi smart contract yang telah dibuat dan diterapkan dengan baik, maka perjanjian tersebut akan sulit diretas. Nah, itu kan. Selain itu, kontrak pintar pada umumnya telah dilindungi dengan kriptografi yang kompleks sehingga aman. Tuh, jadi benar-benar programnya itu benar-benar paten sehingga cracker atau hacker itu susah mau masuk. Apalagi perusahaan digital, teknologi digital kayak gini kan pastinya orang-orang IT semua ya. Jadi yang jelas itu yang namanya cyber security itu udah jelas paten. Yes, yang kelima itu ada efisiensi ya. Kenapa efisien? Dimana dengan menggunakan smart contract dapat mempermudah segala urusan atau perjanjian yang dilakukan. Hal ini dikarenakan kamu tidak perlu lagi mengurus berbagai dokumen fisik. Nah, tuh benar-benar efisien kan. Jadi kita itu nggak perlu ngurus berkas gitu kan. Jadi kita tinggal membuat kesepakatan, lalu kita ajukan kita masukkan ke smart contract mau pakai blockchain apa. Tinggal nunggu tuh si penyepakati perjanjian tersebut tuh mau bayar berapa, terus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati gitu. Seperti ilustrasi yang di atas tadi ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang kelima itu adalah penerapan. Jadi di mana sih smart contract tuh biasanya sudah diterapkan nih? Jadi smart contract itu sudah diterapkan di berbagai industri ya. Contohnya itu perdagangan, asuransi, layanan keuangan, proses hukum, terus otorisasi kredit juga itu pakai smart contract. Yang pertama itu ada industri kesehatan. Kenapa kok industri kesehatan pakai smart contract? Itu untuk merekam dan mentransfer data pasien secara aman. Jadi kan data pasien itu kan sifatnya pribadi ya. Jadi benar-benar smart contract tadi kan keamanan sudah aman. Terus ya makanya digunakan di industri kesehatan untuk mentransfer data para pasien secara aman tadi ya. Yang kedua itu di instansi pemerintahan. Dijalankan berdasarkan blockchain. Dengan adanya penerapan kontrak pintar ini memungkinkan sistem pemungutan suara yang ada dapat berjalan secara lebih adil dan serta aman. Jadi kan ada tuh biasanya pemilu ya, contohnya pemilu itu kan dari tim sus paslon 1 paslon 2. Ketika paslon 1 menang, paslon 2 kalah, mungkin beberapa pihak dari paslon 2 ini membayar hacker atau apalah ya, itu untuk menaikkan persentase hasil pemungutan suara. Itu kan jadinya nggak adil dan nggak aman ya tentunya. Makanya teknologi blockchain ini dia itu membuat supaya itu lebih adil. Jadi benar-benar mengenkrip data pemungutan suara. Jadi seperti itu. Dan ini cara kerja sistem ini sendiri adalah setelah pemungutan suara berhasil ditentukan, maka kontrak pintar akan secara otomatis mengirimkan token ke alamat yang menjadi perwakilan dari pemenang pemungutan suara. Jadi semuanya itu sudah diatur ya di blockchain. Di smart contract ini jadi yang namanya pemberitahuan itu langsung dikirimkan gitu loh. Jadi nggak usah pakai orang ketiga atau kita nyuruh orang loh kasih tahu ke beliau nih, beliau menang pemungutan suara atau apapun itu kan, tidak perlu seperti itu. Oke, kita lanjut. Itu yang ketiga itu ada perusahaan asuransi ya. Jadi perusahaan asuransi pertama itu yang pakai teknologi smart contract itu ada dua, yaitu Atlas Asuransi di Malta serta AXA di Prancis. Kedua perusahaan ini menggunakan smart contract itu sebagai memberikan kompensasi kepada para pelanggan maskapai penerbangan jika suatu saat penerbangan mereka tertunda. Dengan adanya smart contract di dalam industri asuransi ini dapat dengan mudah menghemat banyak waktu serta biaya yang harus dikeluarkan gitu ya. Terus yang ketiga itu ada industri bisnis. Nah, penerapan smart contract dalam industri bisnis juga dapat menghasilkan berbagai keuntungan besar, di mana sistem ini dapat diterapkan untuk membayar para staf di sebuah perusahaan menggunakan smart contract yang digunakan untuk menjalankan pembayaran gaji. Jadi di industri bisnis saja sudah menggunakan smart contract itu sebagai mempermudah pembagian upah gitu ya.
Jadi nggak perlu lagi tuh kita baris-baris ngantri gaji. Itu hanya kita dengan duduk duduk saja, itu gaji akan dikirimkan secara otomatis dari pihak industri ya, dari pihak perusahaan industri. Itu akan segera dikirim ke kita menggunakan teknologi smart contract ini. Oke, selanjutnya, nah kesimpulannya ya, jadi dengan adanya kehadiran smart contract ini dapat mempermudah bagi orang-orang untuk membuat sebuah perjanjian tanpa memerlukan pihak ketiga atau perantara lagi yang pada umumnya memakan biaya yang besar. Ini yang jelas tadi ya, untuk ngirim berkas, untuk ngurus berkas, ngurus dokumen itu kan perlu biaya. Belum lagi kita bayar pihak ketiga kan, belum lagi pihak ketiga melakukan korupsi, yaitu ngambil laba. Itu sangat ya, sangat smart contract ini menjadi sesuatu yang simple, ringkas, simple, efisien, aman, cepat, otomatis. Jadi seperti itu ya. Nah, namun smart contract yang ada saat ini sendiri hanya dapat digunakan beberapa industri saja dan dengan keterbatasan tertentu. Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, mungkin nantinya smart contract dapat digunakan dan diterapkan di berbagai hal. Jadi seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih. Mungkin ini adalah presentasi dari saya. Saya meminta maaf apabila saya ada kesalahan dalam berucap kata, bertutur kata yang kurang sopan atau kurang pantas. Inilah cara saya untuk mempresentasikan ya. Jadi saya minta maaf sebesar-besarnya apabila saya ada kesalahan dalam berucap kata, bertutur kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.